Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Rina Adibah dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang menyimpulkan isi teks eksposisi dan menelaah struktur serta kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Kita akan mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Dalam menyimpulkan teks eksposisi, sebagai dasarnya kita harus mengetahui letak gagasan utama dalam sebuah paragraf. Oleh karena itu, kita akan mencari tahu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya terdiri dari 1. Paragraf deduktif, yaitu di mana letak gagasan utama terletak di awal paragraf, kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas atau rinci. Yang kedua adalah paragraf induktif. Gagasan utamanya terletak di akhir paragraf, diawali dengan kalimat khusus atau kalimat rinci. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Letak gagasan utamanya ada di awal paragraf, kemudian ditegaskan kembali atau diulang kembali di akhir paragraf. Maka setelah kita mengetahui letak gagasan utamanya, kita dapat melakukan untuk menyimpulkan sebuah teks eksposisi dengan cara menuliskan setiap gagasan utama tadi dari setiap paragrafnya, sehingga nanti menjadi sebuah kesimpulan yang utuh. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama, struktur teks eksposisi. Yang membangun teks eksposisi itu sendiri adalah 1. Tesis. Tesis ini berisi gagasan utama atau pendapat umum yang disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua adalah argumentasi. Di dalam argumentasi ini ada sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang sudah dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Dan struktur yang ketiga adalah penegasan ulang atau simpulan. Sebagai perumusan kembali secara ringkas, bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Demikian tadi struktur teks eksposisi, maka kita akan membahas selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Ciri kebahasaan dalam teks eksposisi yang pertama adalah ada kata teknis atau istilah. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya misalkan kita membahas tentang topik kehutanan, yang menjadi fokus pembahasannya adalah istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut seperti penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Itu contoh dari kata-kata teknis atau istilah. Jadi disesuaikan dengan pembahasannya. Yang kedua adalah kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, selain kata-kata itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu. Kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian,
pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental atau verba, contohnya adalah diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Itu tadi contoh-contoh kata kerja mental. Kemudian ciri yang keempat adalah menggunakan kata-kata perujukan. Misalnya seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat saudara, itu adalah contoh dari kata perujukan. Dan yang terakhir cirinya adalah menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Namun selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menyimpulkan teks eksposisi dilakukan dengan cara menuliskan gagasan utama yang kita dapatkan dalam setiap paragrafnya, kemudian ditulis secara runtun. Yang kedua, struktur teks eksposisi adalah tesis, argumentasi, dan penegasan ulang atau simpulan. Yang ketiga, ciri kebahasaan menggunakan kata teknis, hubungan argumentasi dan hubungan kronologis, kata kerja mental, dan kata kerja persuasif. Berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan selalu lakukan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.